Iya. Kayaknya kita udah lama nih nggak ketemu sama adik-adik di rumah dalam ibadah online ini. Kayaknya terakhir itu bulan apa ya? Desember, iya. Kak Mary ingat saat Natalan itu terakhir kita ketemu sama adik-adik di sekarang rumah. udah bulan Mei, Iya. berarti 4 bulan loh kita nggak ketemu dalam ibadah online ini. Puji Tuhan, hari ini kita diperkenan Tuhan untuk bertemu dalam ibadah sekolah minggu online. Adik-adik senang nggak di rumah? Pastinya seneng Pasti dong. senang ya. Kak Miri, siapa adik-adik di rumah? Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Kakak di sini berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah sudah mandi belum? Kayak Sudah iya, ya. saya sudah mandi, sudah harum Ya, ya. seperti biasa Kak Rake ingatkan supaya adik-adik di rumah dalam mengikuti ibadah ini harus mempersiapkan diri ya. Sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, sudah mempersiapkan Alkitab tentunya ya. Dan adik-adik harus duduk yang rapi. Dalam ibadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main-main, ataupun sambil tidur-tiduran. Kita harus bersikap yang hormat dan sopan kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah ini dengan menaikkan pujian. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Adik-adik mari bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini dengan gerakan. Yang semangat ya. Melanjutkan ibadah ini, tapi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam putramu Tuhan Yesus Kristus, Bapa sumber sukacita kami dan pengharapan kami, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur atas anugerah dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan buat kami semua. Bapa, ampunilah atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Bapa. Kami berterima kasih karena saat ini Tuhan sudah izinkan kami untuk ibadah online sekolah minggu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memimpin hati kami masing-masing supaya ibadah ini boleh berjalan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah kami Bapa dan berkatilah ibadah ini, dan kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan lanjut ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian yang kedua. Apa? Adik-adik tahu nggak judulnya? Ya, kita akan nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Ya, adik-adik masih tetap berdiri. Kita pakai gerakan yang semangat ya. Di dalam rumah
mengikuti ibadah ini, lagi sebentar adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Novi. Tapi sebelumnya kita bernyanyi satu lagi, yaitu lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Adik-adik, kita panggilkan Kak Novi ya. Kak Novi, silakan. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap adik-adik ada dalam keadaan sukacita dan selalu bersyukur ya. Nah, untuk firman Tuhan kali ini, kakak akan membacakan sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat Tuhan di Philadelphia. Surat ini merupakan wahyu Yesus Kristus atau firman Tuhan yang disampaikan langsung kepada Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes ini adalah salah satu murid dari 12 murid Tuhan Yesus yang pada saat penulisan surat ini ada di dalam pebuangan di Pulau Patmos. Oke. Namun sebelum lanjut akan firman Tuhan, adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa mendengarkan, sehingga kami bisa akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, kakak akan membacakan sebuah surat yang merupakan wahyu Yesus Kristus kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Surat ini terdapat di kitab Wahyu. Pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai 13. Bunyi suratnya demikian. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, adik-adik, itulah bunyi surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat Philadelphia. Kalian tahu nggak? Surat apakah itu? Apakah itu surat ancaman? Apakah itu surat hutang? Atau surat cinta? Surat itu merupakan surat pujian. Jemaat Philadelphia itu dipuji oleh Tuhan Yesus melalui surat itu. Kenapa jemaat Philadelphia dipuji ya? Ternyata ada dua hal yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia yang membuat Tuhan Yesus senang sehingga memujinya. Yang pertama, mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Yang mereka tidak menyangkal nama Tuhan, yang artinya apapun yang mereka alami, apakah mereka diejekkan, dihinakan, disiksakah, karena mereka percaya sama Tuhan, iman mereka ataupun kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Mereka tetap teguh mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, apapun yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka dipuji oleh Tuhan Yesus karena mereka setia dan tekun menuruti firman Tuhan. Dalam hal ini mereka tekun dan setia memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil. Adik-adik, dua hal itulah yang kakak mau sampaikan kepada adik supaya kita bisa meniru, dan kita harus bisa meniru apa yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia supaya Tuhan Yesus senang. Ya, dua hal yang itu. Yang pertama adalah keteguhan iman mereka, keteguhan iman mereka terhadap kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus. Itu yang harus kita patut tiru. Bagaimana caranya kita meniru hal yang seperti itu? Jikalau nanti ada yang menghina kita, ada yang mengejek kita, ada yang mengucilkan kita karena kita orang Kristen, karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik kalau mengalami hal yang seperti itu, adik-adik nggak usah marah, ya. Adik-adik nggak usah kecewa, adik-adik jangan takut, ya, jangan khawatir. Melainkan apa yang harus kita lakukan itu adalah kita harus berdoa, ya, berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus supaya diberi kekuatan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pasti akan memberikan kekuatan. Seperti ada tertulis di 2 Tesalonika. Yuk kita buka 2 Tesalonika ayat 3. 2 Tesalonika ayat 3 yang berbunyi sedemikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, Tuhan akan menguatkan hati kita. Terus yang kedua, itu kesetiaan jemaat Philadelphia dalam menuruti firman Tuhan. Itu yang kita tiru. Ya, meskipun jemaat Tuhan yang di Philadelphia itu kecil di tengah negara yang besar. Kalau sekarang negaranya itu adalah namanya negara Turki. Kalau kota Philadelphia sekarang berubah menjadi namanya kota Al-Sehir. Oke. Kakak kembali lagi. Kita harus setia menuruti firman Tuhan. Bagaimana caranya? Sederhana saja dulu adik-adik. Kita setia dan tekun berdoa kepada Tuhan, ya, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa belajar, kita masih mempunyai orang tua, kita masih bisa makan. Itu adalah merupakan berkat-berkat Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus selalu bersyukur. Lalu kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini ada petunjuk bagaimana menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Seperti halnya saling mengasihi, menghormati orang tua, saling menolong, dan masih banyak lagi. Terus kalau kita sudah melakukan itu, kenapa? Jawabannya ada di Wahyu 3, ya. Semua jawaban itu ada di Alkitab. Kenapa kita harus setia untuk menuruti firman Tuhan? Ada di Wahyu 3 ayat 10 yang berbunyi demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku
dan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, Tuhan Yesus akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang. Nah, adik-adik, ayo mari kita sama-sama mencontoh apa yang dilakukan di Jemaat Philadelphia, ya, keteguhan iman kita untuk selalu tetap mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan kita setia dan tekun mengikuti firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Karena Tuhan Yesus tahu apa yang kita kerjakan, dan karena Tuhan Yesus tahu seberapa kekuatan kita, maka dari itu kakak akan mengajak kalian untuk menghafalkan satu ayat, ya, menghafal satu ayat yang terdapat di Wahyu, masih di kitab Wahyu 3 ayatnya yang ke-8. Wahyu 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Adik-adik, firman itu tolong dihafal. Kalau sudah dihafal, tolong direkam di video ya, dan dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak akan menantikan sampai hari Kamis paling lambat. Oke? Nah, adik-adik, sedemikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Semoga kita semua diberkati dan kita dapat melakukan firman Tuhan kita melalui pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana ceritanya? Bagus kan? Dan pastinya adik-adik harus ingat tentang firman Tuhan yang tadi. Kita, anak-anak Tuhan, harus taat dan setia pada Tuhan. Jangan khawatir, karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk kita semua, untuk Kak Mary, untuk Kak Rake, untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, sekarang kita akan persembahan ya Kak Rake ya. Kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Adik-adik, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik mengumpulkan uang persembahannya, bisa dimasukkan ke celengan di rumah ya. Nah, untuk mengiringi persembahan ini, kita akan menaikkan pujian Kami Bawa Pujian. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha kuasa, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan dalam berbagai-bagai bentuk Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami sehingga persembahan ini dapat berguna bagi kami semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur pula Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa yang
Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami dalam seminggu depan Tuhan, sehingga pada minggu depan kami dapat berkumpul lagi, kami dapat mengikuti ibadah kami secara online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah, Kak Rake ingatkan selalu ya, supaya adik-adik di rumah itu tetap menjaga kesehatan, rajin makan makanan yang bergizi. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, adik-adik harus pakai masker, tetap jaga jarak, bawa hand sanitizer ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.